Bab 120 sekarang ya. Masih tentang ruku. Oh ya, masih tentang ruku nih. Masih nyambung berartinya dengan bab sebelumnya bab 119. Bab 119 nya diulas sedikit nih biar nyambung. Bab 119 itu babun iza lam yutimmar ruku. Bab apabila tidak menyempurnakan ruku. Judul seperti ini oleh Imam Bukhari itu dibuat mengambang, hanya bahasa kitanya mengambang. Jika tidak menyempurnakan ruku, maka itunya tidak dilanjutkan di kalimatnya. Bab jika tidak menyempurnakan ruku. Nah, di dalam hadisnya Huzaifah melihat seseorang yang sholat, tentunya ya. Huzaifah melihat seseorang yang di redaksi hadisnya demikiannya, la yutimmur ruku'a was sujud, yang tidak, bahasanya ya yutima menyempurnanya, sempurna, artinya ruku sujud itu harus sempurna. Di mana dua posisi ini ya, posisi ruku gitu dan posisi sujud. Ini soal posisinya kalau yang ini. Kalau jantungnya kan intinya dari setiap rakaat itu Al-Fatihah ya. Ya, dari setiap rakaatnya intinya, jantungnya, pokok dari setiap rakaat itu adalah Al-Fatihah. Kalau soal posisinya, nah ini dua nih, ruku dan sujud. Lam yu'ela yutimmur ruku'a. Ini Huzaifah melihat seseorang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Huzaifah mengatakan, ma sholaita, kamu itu tidak sholat. Ya, kamu itu tidak sholat. Lau mutta ala ghairil fitratillati fatarallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu mati dengan cara ruku dan sujudnya, di sini disebut ruku dan sujud, bukan sholat secara keseluruhan. Jika kamu mati itu dengan ruku dan sujud seperti itu, kamu mati bukan dalam fitrah. Fitrah itu agama, bukan dalam fitrah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Huzaifah nih ya, sahabat nih ya, sahabat mengatakan demikian ketika melihat seseorang yang mengerjakan sholat tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Maksudnya gitu, maksud atau makna dari perkataan Huzaifah itu, Ibnu Hajar Al-Asqalani ini menerangkan nih, maksudnya seperti ini. Istadalla bihi ala wujubit tuma'ninati fir ruku'i was sujud. Wajib. Hadis ini menunjukkan wajib tumaninah pada ruku dan sujud. Artinya sempurnanya, wajib sempurna gitu pada waktu ruku dan sujud. Wa ala annal ikhlala biha mubtilun lis salat. Dan menunjukkan bahwa tidaknya seperti ini kan makna redaksinya kan demikian. Huzaifah melihat yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Huzaifah mengatakan, ma sholaita, kamu itu tidak sholat.
Jika kamu mati dengan cara sholat seperti itu, maka kamu mati bukan dalam fitrah agama. Berarti fitrah di sininya artinya agama yang Allah turunkan kepada Rasulullah. Nah ini maknanya wa ala anal ikhlala biha mubtilun lis sholati. Dari perkataan Hudzaifah itu, apabila tidak sempurna ruku dan sujudnya itu membatalkan sholat. Kan Hudzaifah mengatakan demikian, kamu itu tidak sholat. Padahal kan sholatnya sudah dikerjakan sampai selesai, berarti kan ya sholatnya sudah sampai dikerjakan sampai selesai. Tapi Hudzaifah mengatakan kamu tidak sholat. Pan disebutnya teh nuk itu tadi anulir, tidak sah itu kan dianulirnya berarti dianulir tidak sah. Lah siga ieu seperti main bola, jadi bolanya masuk ke gawang gol kan disebutnya, tapi kan dianulir, batal tidak sah gitu kan golnya. Sudah kejadian artinya bolanya gitu masuk gawang kan golnya, tapi kan ya batal, tidak sah, dianulir. Seperti ini maknanya. Ya sholatnya memang sudah dikerjakan sampai selesai, tapi apabila ruku dan sujudnya seperti ini sama dengan tidak. Nah ini maknanya bahwa al ikhlal tehnya ya tidak sempurna lah gitunya. Apabila tidak sempurna pada ruku dan sujudnya itu mubtilun lis sholati, itu membatalkan sholatnya. Nah sebelum ke bab yang sekarang ya, soal posisi ini ya, ini kan ya soal posisi di dalam sholat itu ini posisi yang apa namanya, posisi yang paling mungkin hanya paling apa namanya, paling penting itu, paling besar itu adalah ruku dan sujud. Dan ya mengapa demikian gitunya, karena di sini yang barusan disebut di hadisnya itu la yutimur ruku'a was sujud, ruku dan sujud. Nah kalau kita memperhatikan hadis yang ini ya, iza kanal abdu fis sholati fa innahu yunaji rabbahu. Ya, apabila seseorang itu sholat, hakikatnya dia itu sedang berdialog, ngobrol gitu, berdialog dengan Allah. Satu gitu itu hadisnya. Kemudian yang kedua, hadis tentang sutroh. Sutroh itu kan teritorial gitunya, area orang yang sholat itu disebutnya sutroh. Dimana sutroh ini kan harus dijaga, jangan sampai ada yang lewat. Orang yang sedang sholat, apabila ada orang lain mau lewat di area sutrohnya, Rasulullah memerintahkan untuk halangi, jangan sampai lewat. Kalau maksa halangi, ya kalau maksa halangi, gitulah cek Rasulullah teh. Kalau perlu berkelahi. Artinya ini harus benar-benar dijaga gitu, tidak boleh ada yang lewat. Kenapa gitu sampai sedemikian Rasulullah memerintahkan sampai kalau harus berkelahi, jangan sampai kejadian gitu ada yang lewat. Ya ini maknanya tadi bahwa orang yang sedang sholat itu orang yang sedang berdialog dengan Allah. Bagaimana posisinya gitu masing-masing, berhadapan. Kalau ngobrol berdialog itu kan berhadapan. Nah, kemudian satu lagi itu kan hadisnya tentang ini yang apabila seseorang sedang sholat lalu terasa ada sesuatu di dalam mulutnya. Ya apakah itu apa namanya kalau yang sedang flu mungkin ada dahak
atau ada sisa makanan gitunya yang nyelip di gigi, ternyata keluar ketika sedang sholat. Jangan sekali-kali membuangnya ke depan, karena Allah itu persis ada di hadapannya. Nah, ini posisi ruku dan posisi sujud itu artinya posisi merendah. Posisi merendah itu kepada Allah itu merendah. Awalnya yang pertama dengan ruku, setelah itu kan dilanjutkan dengan sujud. Nah, ini posisi ini nih, dia itu posisi yang menunjukkan itunya merendahnya seorang hamba kepada Allah. Ta eta kudu bener nu eta gitu. Itu harus sempurna. Ya, kalau di bab ini kan bab 119 ya, posisi ruku dan sujud itu kalau asalnya berdialog dengan Allah, itu kan salat sedang dialognya. Asalnya berdialog dengan Allah itu dimulai dengan posisi berdiri pada bacaan tertentu gitu kan ya, dilakukan sambil ruku. Ini posisi yang merendah. Bacaannya subhana rabbiyal azim, dibacanya sambil membungkuk, ruku itu kitanya sambil merendah gitu, menyatakan demikian, subhana rabbiyal azim, maha suci Allah yang maha agung lah ya bahasa kitanya ya. Nah, dibacanya sambil kita merendah dengan membungkuk ruku. Nah, itu harus sempurna. Sempurnanya ruku itu menunjukkan kitanya ini benar-benar merendah di hadapan Allah. Kita jangan asal jadi siganu ngebobodo cek Allah teh siganu nya merendah padahal eta mah asal. Artinya harus betul-betul. Sekarang sekali lagi nya kan salat itu dimulai kan dengan berdiri. Berdialognya salat itu kan berdialog dengan Allah. Mulai dari takbir itu kita ini sudah mulai berdialog dengan Allah. Dimulai kan dengan posisi berdiri. Nah, pada bacaan ini nih, pada bacaan yang subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, kita mengungkapkan demikian itu sambil merendah, katakanlah ya. Merendah, benar-benar merendah di hadapan Allah. Subhana rabbiyal azim itu dalam posisi ruku, subhana rabbiyal a'la maha tinggi, kitanya merendah. Kan subhana rabbiyal a'la itu maha suci Allah yang maha tinggi, ya kitanya merendah. Nah, di situ dituntut yang ini nih babnya gitu ya. Bagaimana kalau dalam hadisnya dua, isinya bukan hanya ruku. Ro'a Huzaifatu rojulan la yutimur ruku'a was sujud. Kita dua posisi itu yang harus sempurna. Karena posisi tersebut lahnya dengan hadis-hadis yang barusan ya, itu menunjukkan kitanya betul-betul menunjukkan merendah pada dua posisi tersebut. Pantas kalau Huzaifah mengatakan seperti ini Huzaifah kan artinya ya. Saya kira kalau Huzaifah kan bukan dapat wahyu. Nah, kalau Huzaifah kan tidak dapat wahyu ya. Kenapa Huzaifah bisa mengatakan begini? Kalau kamu dengan sujud ruku dan sujud seperti itu, kalau kamu mati dengan ruku dan sujud seperti itu, kamu tidak mati dalam agama yang Allah turunkan kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah SAW anggaplah wahyu misalnya aja menerangkan demikian karena diberi wahyu. Nah, kalau Huzaifah artinya kan berdasarkan penjelasan dari Rasulullah, berdasarkan apa yang dia rasa ketika ruku, ketika sujud itu seperti apa. Terasa benar, artinya Huzaifah ini sudah bisa merasakan benar ruku mah harus sempurna, ruku dan sujud harus sempurna. Karena kan posisi itu kita membungkuk, bahkan sujud di hadapan Allah. Itu posisi yang harus betul-betul
Ya gitulah, harus perfecto lah, nah itu harus betul-betul sempurna. Galak Hudzaifah mah berarti kamu ruku sujudnya seperti itu, mati seperti itu. Bablas mencek orang mau wayahna mau diaku, tidak akan diakui sebagai umat Rasulullah. Apalagi penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani di sini ada kekurangan atau tidak sempurna waktu ruku, batal sholatnya berarti. Tapi kan Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan demikian itu ya ini dari perkataan Hudzaifah, ma sholaita, kamu itu sama dengan tidak sholat. Nah sekarang ini soal apa namanya? Soal sempurnanya ruku itu seperti apa, berarti kan ya, sempurnanya ruku itu seperti apa. Dimulai dari bab 118 gitu kan, ruku itu ya, yaitu bab 118 itu meletakkan telapak tangan di lutut. Nah, hanya itu saja sebetulnya ya di bab 118. Nah sekarang lebih lengkap nih. Meskipun lebih lengkapnya bukan dengan hadis riwayat Imam Al-Bukhari, tapi di dalam penjelasannya Ibnu Hajar Al-Asqalani memasukkan hadis-hadis riwayat yang lain gitunya, yang jadi komplit lah gitunya, yang disebut sempurnanya ruku itu seperti apa. Nah sekarang bab 180 biasa naonnya ya nyalahkeun naon ya. Mun balelo teh aduh. Nah jadi 180, 120. Duka donat berenang itu. Teuing deueuh donatna ge. Babus tiwaiz zuhri fir ruku. Nih bab istiwa apanya namanya ya, lurus itunya, bab lurusnya tulang punggung pada waktu ruku. Ini judulnya demikian nih ya, bab lurusnya tulang punggung pada waktu ruku. Ya inilah Imam Bukhari, ada hadisnya? Enggak ada, tanpa hadis di bab ieu pada. Judulnya bungkul hadis aya teu. Aku mah ngebahas Imam Bukhari mah aduh ya mah aya judul. Kita kan sering ya menemukan di Sahih Bukhari teh ada bab tanpa judul, ari hadisna aya geura. Aya nama tibalik tah judul nama eta babus tiwaiz zuhri fir ruku, ditinggali teh aya hadis henteu teh aya hadis. Kumaha ngabahasna ieu. Waqala Abu Humaidin fi ashabihi. Abu Humaid nya berkata nya tentang sahabat-sahabatnya, roka'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam summa hasara zuhrahu. Ini masih judulnya, kita sering kan ya kalau yang kita ikuti nih Sahih Bukhari. Judul pokoknya ini Imam Bukhari sendiri nih, yang kalimatnya ini kalimat Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari membuat judul seperti ini. Babus tiwaiz zuhri fir ruku. Bab meluruskan lah gitu ya, meluruskan tulang punggung pada waktu ruku. Kemudian judulnya ditambah dengan memuat riwayat. Di sini tanpa nomor berarti bukan sedang meriwayatkan hadis, dan ini juga tanpa sanad. Imam Bukhari memasukkan perkataan Abu Humaid ya, tentang sahabat-sahabatnya. Nah, di mana Abu Humaid mengatakan roka'an nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ruku. Summa hasaro zuhrahu, kemudian beliau meluruskan tulang punggungnya. Ini masih judul gitu, judulnya itu yang pokok yang dibuat oleh Imam Bukhari sendiri, kemudian menambahkan judul berupa riwayat. Abu Humaid mengatakan Nabi SAW ruku kemudian meluruskan tulang punggungnya.
Nah hadisnya tidak ada. Tanpa hadis bab ini nih. Kenapa gitunya? Kenapa ada sampai seperti ini? Artinya ini ya kenulah yamanya karena seperti ini kan kondisinya bab sekarang ini hanya bab tanpa hadis. Kumaha itu ya ada judul, ada babnya sementara hadisnya tidak ada. Nah, Imam Bukhari itu kalau dalam ilmu hadisnya kalau definisi hadis sahih itu seperti apa? Hanya ada definisinya ya. Hadis sahih itu definisinya begini, misalnya demikian nih hadisnya. Sementara ini kitab Sahih Bukhari, satu lagi kitab Sahih Muslim, semua hadisnya sahih. Di dalam kitab Sahih Bukhari dan di dalam kitab Sahih Muslim tidak ada hadis yang doif. Ya semuanya sahihnya. Beda dengan kitab Abu Daud misalnya, ada yang doifnya. Kitab At-Tirmizi ada yang doifnya. Dari semua kitab hadis yang apalagi kita kan ada mendengar Abu Awanah, Abdul Razak, Ibnu Abi Dunya, Abu Bakar bin Abu Syaibah, itu sama seperti Bukhari Muslim, mereka itu meriwayatkan hadis. Dari semua kitab hadis itu yang isinya hanya hadis sahih itu hanya Bukhari dan Muslim. Jadi kalau menemukan hadis Bukhari atau Muslim pastilah itu mas sahih. Definisinya hadis sahih kurang lebih seperti inilah. Hadis sahih itu adalah hadis yang diriwayatkan secara bersambung oleh orang-orang yang sikot dan dobet. Alah apanya sikot dan dobet teh? Tidak terputus, artinya antara sanadnya tidak terputus dan rawi-rawinya itu memenuhi kriteria orang yang disebut bisa dipercaya dalam urusan hadis. Itu secara umum seperti itulah yang namanya hadis sahih. Nah, Imam Bukhari dan Imam Muslim, selain definisi umum, Imam Bukhari dan Muslim ini menetapkan syarat lebih dari yang umum, yaitu kualitas rawi-rawinya. Sehingga kalau ada hadis riwayat Bukhari dibandingkan dengan hadis sahih juga riwayat An-Nasai misalnya, kualitasnya lebih baik Al-Bukhari. Itu soal kalau sahih sama-sama sahih sebetulnya, tapi kualitas sahihnya paling tinggi di bawah Imam Bukhari, Imam Muslim. Jadi Imam Bukhari itu bukan tidak mengakui definisi hadis sahih secara umum apa. Imam Bukhari mengatakan, ya gitu hadis sahih apa? Definisi umum ya. Tapi kalau untuk hadis yang saya masukkan di dalam kitab sahih saya, katakanlah itu harus yang kualitas super gitu, eta harus yang kualitasnya. Bukan tidak mengakui yang ada di itu di Abu Daud sahih. Iya sahih, kata Imam Bukhari juga sahih nu kitu mah. Tapi untuk hadis yang dimasukkan ke dalam kitab sahihnya, Imam Bukhari hanya memasukkan hadis sahih yang kualitasnya itulah istimewa, kualitasnya paling tinggi. Nah, kenapa ada bab seperti ini tapi tidak ada hadisnya? Imam Bukhari tahu bahwa wajib meluruskan tulang punggung. Ada hadisnya nggak yang menunjukkan demikian? Ada. Sahih kata Imam Bukhari. Kenapa tidak dimasukkan di sini? Kualitasnya yang tidak memenuhi untuk ada di sini. Bukan yang lain itu semuanya dianggap dhaif, bukan. Imam Bukhari itu menetapkan ini masalahnya. Kenapa di sini ada judul tanpa hadis? Itu kumaha ya Imam Bukhari itu?
Artinya Imam Bukhari boleh mengatakan begini, menurut Imam Bukhari wajib nggak meluruskan tulang punggung waktu ruku? Wajib. Makanya ada babnya, ada pembahasannya. Imam Bukhari membahas tentang hal tersebut. Mana hadis riwayat Bukharinya? Nggak ada. Imam Bukhari nggak ada yang memenuhi kualitas super tentang hadis itu. Kalau memenuhi hadis sahih secara umum, iya. Hanya masalahnya nih ya, untuk Sahih Bukhari nih, Imam Bukhari hanya memasukkan hadis-hadis dengan kualitas istimewa lah gitunya, baru ada di kitab Sahih Bukhari. Contoh lain dia mah, inilah metodenya Imam Bukhari. Mungkin masih ingat pembahasan tentang ya, membaca bismillah sebelum wudu. Ada nggak membaca bismillah sebelum wudu? Praktek, nah iya mah. Jadi ada nggak membaca bismillah sebelum wudu? Ada hadisnya nggak? Ada. Di Bukhari ada babnya, pembahasannya membaca bismillah sebelum wudu. Ada hadisnya, malaya hadis nama. Di dalam bab membaca bismillah sebelum wudu, kalau di sini kan tanpa hadis, hanya judul tanpa hadis. Kalau dalam bab membaca bismillah sebelum wudu, artinya dengan adanya judul demikian, menurut Imam Bukhari ada membaca bismillah sebelum wudu. Hadisnya mana? Bahkan hadisnya dhaif semuanya. Tapi untuk menunjukkan adanya membaca bismillah sebelum wudu, judulnya membaca bismillah sebelum wudu, hadis yang dimuatnya adalah hadis doa sebelum hubungan suami istri. Ari Imam Bukhari teh kumaha ieu teh bencek urang mah. Apa dalilnya itu adanya bismillah sebelum wudu teh dengan apa namanya hadisnya yang doa tentang sebelum berhubungan suami istri bisa serikeun atuh ku batur. Mana dalilnya baca bismillah sebelum wudu? Tah. Naon cenah hadis lagi atuh. Ini hadisnya mana wudunya? Enggak. Ya inilah metode Imam Bukhari untuk menunjukkan adanya membaca bismillah sebelum wudu itu dengan hadis yang ini, dengan hadis yang eta nu bismillahi tawakkaltu eta mah eta genit ka mana itu. Ini mau pergi kemana? Salah baca. Dan baca bismillahi tawakkaltu. Mau ke mana Pak? Atuh beneran. Si bapak ke mana cerita? Nah macam bismillahi nanti teh Allahumma janibna syaitona wa janibi syaitona ma razaqtana. Ini kudu apal atuh sok digawe itu. Itu hadisnya yang dimasukkan oleh Imam Bukhari di dalam bab membaca bismillah sebelum wudu. Ternyata bukan itu dalilnya. Maksud Imam Bukhari, Imam Bukhari menyatakan ada baca bismillah sebelum wudu. Dengan mencantumkan hadis itu maksudnya Imam Bukhari itu berisyarat baca di kitab sejen aya baca bismillah sebelum wudu teh. Tapi hadisnya yang jelas-jelas membaca bismillah sebelum wudu itu ada yang hadisnya yang hadis yang menunjukkan membaca bismillah sebelum wudu, tapi kan nggak bisa ada di kitab Sahih Bukhari. Karena hadis yang menerangkan membaca bismillah sebelum wudu itu semuanya dhaif. Masa hadis dhaif ada di kitab Sahih Bukhari? Gak bisa. Tapi Imam Bukhari tentang membaca bismillah sebelum wudu ini tahu semua hadisnya dhaif. Tapi dari semua hadis yang dhaif ini apabila dikumpulkan ini disebutnya muncul kekuatan.
Doib teh kan lemah, arti doib teh lemah. Kalau digabungkan muncul kekuatan, naik derajatnya menjadi hasan. Kalau naik menjadi hasan bisa diamalkan berarti. Jadi kalau membaca bismillah sebelum wudu jangan melihat satu persatu hadisnya semuanya doib. Itu harus koalisi lah pokoknya. Ya kan semuanya lemah gitu, berkoalisi lah. Nah muncullah kekuatan. Kesimpulannya ada membaca bismillah sebelum wudu dengan hadis yang derajatnya hasan li ghairihi gitu kalau menurut ilmu hadisnya. Hasan li ghairihi teh hasan karena bantuan yang lain tadi tak karena berkoalisi. Kalau tanpa koalisi mah satu persatu lemah semuanya. Tapi itunya untuk tahanya itulah metode Imam Bukhari. Iya tanpa judul ayo terus dibahas naon. Mana tuh hadisnya? Enggak ada. Nah, ini sekarang kita lihat nih Ibnu Hajar Al-Asqalani ini ya. Nah, di dalam penjelasannya justru Imam Bukhari di sini memasukkan hadis dari riwayat yang lain. Karena di Bukhari sendiri enggak ada hadisnya. Nah penjelasannya seperti ini nih. Pada hadis riwayat Abu Daud, pada hadis riwayat Abu Daudnya, redaksi hadisnya summa roka'a. Nah di sini kan tadi Imam Bukhari hanya memuat Abu Humaid gitu kan mengatakan Imam Bukhari ini tidak meriwayatkan hadis di sini. Imam Bukhari memasukkan perkataan Abu Humaid itu sebagai judul tambahan. Nah, riwayat Abu Humaid itu ternyata itu adalah riwayat Abu Daudnya dengan redaksi summa roka'a. Nabi SAW ruku fawado'a yadaihi ala rukbataihi, beliau meletakkan kedua telapak tangannya di lututnya. Summa hasoro zohrohu, kemudian Nabi meluruskan tulang punggungnya. Nah, lurus itunya tulang punggung. Lurus di sini dalam arti lurus tidak melengkung, tidak melengkung, cembung. Ini tulang punggungnya tidak cembung dan tidak cekung. Itulah dari tidak lurus maupun cembung, cekung berarti. Ya tahu sih seperti lensa gitunya, lensa kan ada yang cembung, ada yang. Nah, berarti benar-benar lurus itu tulang punggungnya. Hasoro zohrohu, tulang punggungnya itu lurus, tidak melengkung lah, melengkung teh melengkung keluar kecembung disebutnya. Atau itu teh cekung gitu, cekungan depan gitu cekung. Jadi berarti betul-betul tulang punggungnya itu lurus. Nah kemudian selain itu gitu ya, selain lurus dalam arti tidak cembungnya, tidak cekung, tulang punggungnya itu juga harus kalau tulang punggung itu kan dari di sini dari pundak gitunya, dari pundak sampai pinggang kan itu tulang punggung teh. Ya dari pundak sampai pinggang berarti kan ya. Kan tulang punggung para ronok engselnya teh, makanya bisa cembung, bisa cekung. Beda dengan tulang kering. Tulang kering mah gitu tidak bisa cembung, tidak bisa cekung. Kalau tulang punggung makan karena ini kan berarti kan bisa berubah-ubah gitulah. Nah kalau sedang ruku, nah itu berarti harus lurus gitu tulang punggungnya. Nah, tulang punggung itu kan dari bahu, karena di atas itu kan leher, tengkuk, bukan lagi tulang punggung.
Berarti dari bahu sampai pinggang. Nah itu yang harus lurus gitu ya, tidak boleh cembung, tidak boleh cekung. Nah kemudian satu lagi pada waktu ruku nih ya, pada waktu ruku berarti ini satu hal lagi nya, ketinggian pinggang dengan bahu harus sama. Kalau pinggang lebih tinggi dari bahu berarti turun mudun, berarti kan tinu canggeng teh mudun. Atau kalau pundak bahu yang lebih tinggi dari pinggang berarti kan nanjak. Selain lurus gitu ya, nah tulang punggung itu juga harus apa namanya datar gitu, tidak mudun, tidak itu mudun teu nanjak. Lamun mudun berarti dongkok teuing. Ya berarti terlalu membungkuk berartinya kalau pundaknya bahunya lebih tinggi lebih rendah dari pinggang. Jadi harus rata. Nah, ini digambarkan Ali bin Abi Thalibnya yang mengatakan apabila Rasulullah SAW ruku lalu kita meletakkan sebuah gelas berisi air di atasnya, pasti tidak akan tumpah. Lamun mudun pasti tiguling. Itulah ini gambarannya. Apabila turun mudun, nyesoknya dinu mudun gitu, simpan gelas pasti tiguling atau jatuh. Ini digambarkan oleh Ali bin Abi Thalib ya, Rasulullah SAW itu apabila ruku lalu kita simpan itu gelas berisi air di atasnya pasti tidak tumpah. Nah berarti ini datar seperti ini. Nah yang datar seperti itu berarti ketinggian pinggang dan bahu itu sama. Kalau bahu lebih rendah kan mudun, simpan gelas pasti jatuh. Ya pasti gelasnya jatuh. Nah berarti ini juga harus demikian. Selain tidak melengkung, tidak cembung, tidak cekung, juga harus rata, tidak mudun, tidak nanjak. Nah untuk menghasilkan yang demikian, itulahnya untuk yang menghasilkan posisi ruku yang demikian. Apabila ruku seperti yang ini barusan di hadis terakhir yang riwayat Abu Daudnya, apabila ruku tempatkan telapak tangan itu di lutut, ini tangannya luruskan gitu, tangannya luruskan, jangan bengkok. Kalau bengkok pasti mudun. Ininya telapak tangannya simpan di lutut, ditekankan saja ke lutut, malah tekankan itu angkat gitu, si ininya ditekankan itu diangkat ini bahunya. Nah kemudian seolah-olah bahasa Sunda mah ditengengkeun, ininya diangkat gitu pinggangnya, seolah-olah ditekan ke bawah, tak akan menghasilkan yang lurus. Kalau hanya sekedar membungkuk pasti melengkung. Kalau hanya sekedar turun membungkuk, ini benar misalnya diletakkan di lutut, hasilnya pasti melengkung ke tulang punggungnya. Supaya lurus itu, nah ini tekankan ke lutut, angkatlah bahunya dengan menekan ke lutut. Tete rata berarti nanti pinggang dan bahunya ketinggiannya sama. Kalau hanya sekedar membungkuk, menempatkan ini telapak tangannya di lutut, hanya demikian misalnya membungkuk tempatkan telapak tangan di lutut, tetap selain melengkung, itu tulang punggungnya melengkung dan ketinggian bahu itu lebih tinggi berarti mudun. Makanya ditekan gitu, tangan ini tekan ke lutut, angkat gitu bahunya, itu akan lurus. Nah, kemudian satu lagi sempurnanya, ini kan sempurnanya ruku itu ya, terutama soal ininya sih, terutama soal tulang punggungnya. Satu lagi ada ayat atau hadis, jangankan ini satu pun nggak ada ya, ini di hadis riwayat yang lain nih. Apabila ruku Rasulullah SAW itu kepalanya tidak menunduk
juga tidak menengadah disebutnya. Berarti mulai dari pinggang gitu kan, tulang punggungnya itu lurus, nah kepalanya juga harus ikut lurus. Tulang punggungnya sudah lurus, kepalanya nunduk. Jadi salah berarti. Tulang punggungnya sudah lurus tapi kepalanya menunduk atau menengadah. Nah, ini terkait dengan ini. Ketika berdiri kiam atau i'tidal. Ini dalam posisi berdiri kan ada duanya posisi berdiri dalam sholat itu, kiam dan i'tidal. Kemana arah gitu, pandangannya itu mengarah kemana ketika berdiri dan kiam. Pada waktu berdiri pandangan itu diarahkan ke tempat sujud. Kemudian apalagi posisi dalam sholat ketika duduk pandangannya sama ke tempat sujud. Ketika tahiyat pandangannya ke jari. Kalau ketika tahiyat gitunya pandangannya itu ke jari, pandangannya bukan ke tempat sujud. Tapi ketika duduk di antara dua sujud pandangannya ke tempat sujud. Tapi ketika duduk tahiyat pandangannya itu ke isyarat ini jarinya. Waktu ruku kemana pandangannya? Itu nggak ada keterangan. Kemudian waktu sujud pandangan kemana? Alah kamu waktu sujud mah. Pandangan kemana? Emang mau kemana? Ya waktu sujud itu udah kepala nih, ininya ya kepala waktu sujud anggota kepala, wajah bukan kepala. Waktu sujud itu anggota sujud disebutnya ada 7 anggota sujud itu bagian badan yang kena ke lantai waktu sujud. 2 telapak kaki, 2 telapak kaki, 2 lutut, 2 telapak tangan, 1 wajah. 7 jadinya. Nah wajah yang kena ke lantai waktu sujud itu adalah dahi dan hidung. Dahi dan hidung ya, jangan hanya dahinya. Dengan alasan saya kan hidungnya minim. Kayak orang Eropa irungna wunggul deh atuh. Nangga sidawala. Sidawala kumaha sujudna. Sarua rek si cepot rek sidawala kitu sujud mah bagian wajah yang disebut wajah yang kena ke lantai itu dahi dan hidung. Pandangan kemana? Enggak kan ada, makanya pembahasannya lantainya ada di sini, mau diarahkan kemana? Nah ternyata waktu ruku juga nggak ada. Pandangan diarahkan kemana? Itu waktu ruku. Nah dengan apalah ini seolah jadi tuntutan itu kan, karena posisi ruku itu dituntut sempurna. Ya, sempurnanya itu tulang punggungnya lurus, tidak melengkung, juga tidak turun gitulahnya, mudun atau nanjak. Berarti harus horizontal itu. Ternyata kepalanya juga harus ikut rata dengan tulang punggungnya. Dalam arti tulang punggungnya sudah lurus, nah kepalanya ini tidak boleh menunduk, tidak boleh juga menengadah. Ini boleh dicoba gitu silahkannya. Dalam posisi ruku, kalau pandangan ini diarahkan ke tempat sujud, kalau waktu berdiri kan ke tempat sujudnya. Waktu berdiri ini tadi berdiri qiyam, misalnya sedang berdiri qiyam, pandangan itu kan dia ke bawah ke tempat sujud, itu artinya ke di mana letak wajah kita kalau sujud. Nah pandangannya ke sana berarti ketika berdiri. Kalau waktu ruku pandangannya juga diarahkan ke tempat sujud, hasilnya pasti kepalanya menengadah. Ini waktu rukunya.
Kalau waktu ruku pandangan kita arahkan ke tempat sujud, kepalanya menengadah. Salah berarti. Karena tuntutannya kepala itu harus lurus dengan tulang punggung, tidak menunduk, tidak menengadah. Dan memang tidak ada keterangan kemana gitu kan pandangan diarahkan waktu ruku, itu nggak ada hadisnya yang mengarahkan pandangan matanya waktu ruku. Nah supaya menghasilkan kepala yang lurus dengan tulang punggung, pandangannya diarahkan ke tumit. Telapak kaki lah, tumit, mata kaki, telapak kaki, nah ke sana arahkannya. Karena kalau kemana mata diarahkan, nggak akan ada hadisnya. Tapi tuntutannya ini kan kepala ini harus lurus dengan punggung, dalam arti tidak boleh menunduk, tidak boleh menengadah. Nah supaya lurus itu arahkan pandangannya ke telapak kaki lah intinya ya. Nah itu akan menghasilkan kepala yang lurus. Kalau begitu membungkuk ruku, tangan di lutut, tangannya di lututnya. Kalau tangan, karena ada ketika ruku itu telapak tangannya itu yang digenggamkan ke betis, ke tulang kering, bukannya ke lutut. Ini prakteknya ada yang demikian. Itu pasti menunduk, artinya pasti akan terlalu rendah gitunya, akan menunduk. Tangannya di lutut, telapak tangannya di lutut. Ini tangannya diluruskan, jangan bengkok. Tangannya diluruskan, tekan gitu ke ini dengan tangan ini ya, tekankan ke lutut. Nah, bahunya ditekankan ke atas. Nah itu tulang punggungnya lurus. Satu lagi berarti kemudian ini tulang punggungnya juga kepalanya juga tidak menunduk, tidak menengadah. Nah, ternyata kalau mengikuti pandangan itu harus ke tempat sujud, coba praktekkan. Itu hasilnya kepala menengadah. Kalau waktu ruku gitu pandangannya ke tempat sujud, kepala itu menengadah. Nah supaya kepalanya juga lurus, karena ada hadisnya yang menerangkan demikian, tulang punggungnya lurus. Ini hadis yang menerangkan bagaimana Rasulullah ruku gitu ya, tidak menunduk, kepalanya itu tidak menunduk juga tidak menengadah, artinya lurus dari tulang punggungnya sampai kepala. Nah supaya kepalanya itu lurus dengan tulang punggungnya, pandangannya arahkan ke telapak kaki. Nah itu kepalanya akan lurus. Ya kalau disebut misalnya kan pandangan orang yang sholat itu ke tempat sujud. Ya iya kalau berdiri. Ternyata waktu tahiyat kan diarahkan ke telunjuk, bukan ke ke tempat sujudnya. Dan ternyata kalau ketika ruku pandangan diarahkan ke tempat sujud, hasilnya kepala menengadah. Bari ngaca gerasok cobaan di pinggir tingali gerasok. Ya atau sama siapalah, coba saya mau ruku gitunya, lurus nggak tulang punggung saya? Bagaimana kepalanya, menunduk nggak, menengadah nggak? Ya, coba kalau mau sama siapalah gitunya, coba lihat posisi ruku saya benar nggak? Kan apaleun tapi kan teu apaleun mah dar aman lah. Itu paling oke jawabna dar aman mun asal kitu lah ruku mah udah inu biasa asal mah naon atuh teu asal we sagalana ge. Ini kan padahal bab kemarin kan meskipun kan Imam Bukhari di sini dibuat mengambang bab jika tidak jika tidak menyempurnakan rukunya batur tina runguan, Imam Bukhari teh ngaleos putuskeun ku sarangan gitu. Nah ternyata kan ini hadisnya yang dimuat, Hudzaifah mengatakan kamu sama dengan tidak sholat.
Makanya tadinya soal posisi dalam sholat, ruku dan sujud itu merendah gitu, itu merendah kepada Allah. Ini kan tuntutannya sempurna. Sering disebut-sebut nih dua secara bersamaan, ruku dan sujud. Dalam bab khusyuk juga samanya, kalau masih ingat hadisnya, ini yang Rasulullah yang ini nih. Luruskan saf kalian. Ini Rasul sampaikan sebelum memulai salat berjamaah ya. Rasulullah kan menyampaikan dulu kepada makmumnya, luruskan saf kalian, karena aku bisa melihat ruku, sujud dan khusyuk kalian melalui punggungku. Karena kan Rasulullah tidak melihat bagaimana para sahabat sholat. Rasulullah itu kan mengarahnya ke kiblat, makmum di belakang. Tapi Rasulullah kan mengatakan, aku bisa melihat ruku kamu, sujud dan khusyuk. Ternyata khusyuk itu kan kaifiat seluruhnya kan. Mungkin masih ingat kan, bab khusyuk di dalam sholat itu kan tentang kaifiat. Orang yang khusyuk di dalam sholatnya itu adalah orang yang kaifiat sholatnya benar. Kalau khusyuk secara umum itu yang di surat Al-Baqarah, allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Khusyuk, tunduk, patuh maksudnya kepada Allah itu kalau secara keseluruhan itu adalah orang yang yakin akan bertemu dengan Tuhannya, pasti tunduk kepada Allah. Tapi kalau untuk sebutan khusyuk di dalam sholat, ternyata ini urusan kaifiat sholat dari awal sampai akhir. Orang yang sholatnya khusyuk itu orang yang sholatnya khusyuk itu orang yang kaifiatnya dari takbir sampai salam itu benar sesuai sunnah, itu khusyuk. Bukan soal pikirannya kemana-mana, akan wae da eta mah pasti gitu. Karena sering kan orang mengatakan, saya sholat ini sok tuh khusyuk, cenah sok kemana we pikiran teh keur sholat teh. Nah, udah khusyuk mulai nu kitu cik urang teh itu. Karena kalau ketika sedang sholat pikirannya kemana, emang Rasulullah nggak pernah? Kan Rasul juga ketika sedang sholat pikirannya kemana-mana, sama kalau yang itu. Pernah sholat zuhur 2 rakaat, pikirannya kemana? Masa baru 2 sudah salam? Kan seperti itu kan sebetulnya. Rasulullah pernah kan sholat zuhur hanya 2 rakaat, malah para sahabat yang gitu kan, ini baru 2 kok sudah salam. Rasulullah nama kalem Rasulullah malah pulang seperti biasanya, pulang ke rumah mau mengerjakan sholat rawatib, sahabat yang ribut di masjid. Tadi itu baru 2 ya sholatnya, iya kumanya Nabi itu sebenarnya. Kemudian satu lagi kan, Rasulullah juga pernah terganggu oleh tirai yang bergambar ketika sedang sholat. Berarti kadinya perhatian nanti pikirannya ke tirai sepanjang sholat teh, ya hordengnya tuluy ya gitu, ya hordeng tuh sedikit lah. Karena Rasulullah menyebut gambarnya itu mengganggu sepanjang aku sholat, bukan hanya sesaat. Selama sholat itu yang terus saja mengganggu gambarnya. Itu kalau soal pikirannya kemana-mana. Nah di kita ini sering kalau mengatakan kumanya sholat teh sok tara khusyuk, cenah ikrar sholat teh sok pikiran teh kemana? Nah bukan itu yang namanya khusyuk. Khusyuk di dalam sholat khususnya, khusyuk di dalam sholat itu adalah kaifiatnya benar. Itulah sholat yang khusyuk. Nah di hadis tadi, luruskan saf kalian, karena aku bisa melihat ruku, sujud dan khusyuk kalian dari punggungku. Berarti kan Rasulullah itu kan tidak melihat sahabat. Rasulullah menghadap kiblat sholatnya.
Tapi Rasulullah mengatakan demikian. Rasulullah tahu sebetulnya rukunya para sahabat seperti apa, sujudnya seperti apa, secara keseluruhan seperti apa. Kita tak khusyuk itu berarti secara keseluruhan kaifiat sholat sahabat itu seperti apa. Rasulullah itu tahu. Dan hadis itu juga akan berlaku untuk kita sekarang. Emang hadis itu hanya untuk sahabat? Sama, luruskan sab kalian, sama saja perintahnya, karena Rasulullah tahu sebetulnya ruku kita seperti apa, artinya ruku kita sekarang seperti apa, sujud kita sekarang seperti apa. Ya iya we ukuranna manu ieu tah berarti tolok ukurnya. Ya inilah ruku yang sempurna. Ya, termasuk yang sekarang ini ya soal lurusnya tulang punggung, babus tiwa izzohri fir ruku. Ya lurusnya tulang punggung ketika ruku, meskipun di Bukharinya sendiri tanpa hadis. Nah ini di riwayat yang lain nih ya, dengan redaksi menerangkan Rasulullah SAW rukunya summa roka'a, kemudian beliau ruku, fawado'a yadaihi, beliau meletakkan dua telapak tangannya ala rukbataihi, di lututnya, summa hasoro zohrohu, kemudian beliau meluruskan tulang punggungnya. Hadis riwayat Bukhari ada? Nggak ada. Ini di riwayat yang lain, tapi sahih hadisnya dengan penjelasan seperti tadi lah ya. Untuk bisa masuk ke dalam kitab Sahih Bukhari tidak memenuhi standar kualitas Sahih Bukhari. Bukan artinya dhaif, bukan artinya dhaif, tapi tidak memenuhi kualitas standar sahih Imam Al-Bukhari. Nah, ini di sini nih sekarang nih dalam penjelasannya dimunculkan nih oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian pada riwayat yang lain wataro yadaihi watajafa an janbaihi. Nabi itu meluruskan tangannya dan tidak menempelkannya ke badan. Seperti ini juga nih, seperti waktu takbiratul ihram. Seperti waktu waktu Robul Yaden atau takbiratul ihram 2 kali tak donat gara-gara donat nu ungu gara-gara eta soalnya wadahna aya wadahna ungu lah donat tak ka mana aja. Waktu mengangkat tangan di dalam sholat gitu ya, ini juga disebutnya tidak menempelkan tangan, atau bukan tidak menempelkan sih, tangan tidak kena ke badan. Bukan artinya harus dijauhkan juga, bukan artinya harus dijauhkan ya, tidak nempel gitu, tidak kena. Demikian juga waktu sujud, telapak tangannya ini ya, tidak nempel, bukan harus dibuka. Sujud kararieu sujud kararieu berarti aku dulu lega berarti teh waktu jarak antara makmum teh kalau semuanya harus dibuka itu lebar-lebar, bukan, tidak nempel, tidak menempelkan. Sebetulnya kan dengan posisi alamiahnya mengangkat tangan seperti ini, emang ini otomatis nggak kena. Arino badarna anu aripis mah iya nu karano ya nu karano, soalnya dari sini ada lebih jadi anu aripis mah aman lah, kalau memang pokoknya lah asal gitulah. Jadi bukan sengaja dibuka juga enggak, ya ditempelkan juga enggak gitu. Sebetulnya hanya tinggal demikian saja. Memang ini otomatis sudah tidak kena. Waktu sujud juga sama, karena posisi ini ya, posisi telapak tangan waktu sujud itu sama persis dengan posisi telapak tangan ketika mengangkat tangan. Jadi kalau ini mengangkat tangan sekian, nah sujud itu jadi situ berarti ya ini juga sama.
Ada hadisnya kan yang menerangkan bahwa ketika sujud ketiak Rasulullah itu kelihatan. Berarti itu kan model bajunya. Model bajunya yang demikian. Nah kalau baju seperti ini mau dibuka selebar apapun nggak akan kelihatan ketiaknya. Sampai ada yang menyimpulkan kalau perempuan harus dirapatkan karena ketiak kan nggak boleh terlihat. Kalau terlihat berarti sholatnya batal. Ayah sholat pakai baju nukumaha. Jadi sholatnya pakai baju nukumaha tuh. Sehingga si perempuan itu kalau dibuka ini ketiaknya kelihatan. Atau meureunan salatna make eta meureunan make baju nu tulisanna eta teh geuningan Jordan nomor 23. Atuh salat pakai singlet atuh nya atuh kitu ketingali. Bukan harus dibuka, memang tidak boleh dirapatkan. Makanya posisi alamiahnya sajalah mengangkat tangan ini memang otomatis nggak kena. Waktu sujud juga demikian, nggak harus dibuka, jangan juga dirapatkan. Tempatkanlah posisi ini nih, terutama kan telapak tangan itu persis di bawah. Ini apa namanya? Engselnya. Bukan bahunya, ininya kan mankib itu bukan bahu tapi engsel dari sambungan sendi. Sendi itu tadi engsel aja jadi inget kena jandela. jandela teh geuningan nu diloteng kayak bangsat kadinya. Aya bangsat rek asup muntah kena jandela butut. Labuh kana paeh eta bangsat. Tuluy ke pengadilan nu digantung. Udah pendek, ini jandela sendiri. Kalau bahu kan ya ada. Kalau bahu kan ini berarti kan ada. Kalau sendi kan hanya satu titik kan. Kalau sendi kan hanya satu titik. Kalau bahu ini kan agak ada panjang. Nah, padahal menempatkan telapak tangan ini persis di bawah sendi, bukan di bawah bahu. Kalau di bawah bahu bisa ke sini. Ini kan masih di bawah bahu kan. Mestinya ini di bawah, persis di bawah ininya nih, di bawah sendinya. Nah dengan kalau sujud tempatkan di bawah sendi, ini juga secara alamiahnya pasti nggak kena. Sama seperti mengangkat tangan waktu sujud juga kan ini sih ngeresaknya sama. Ini kan dia hiji deui ya. Masih hadis riwayat Abu Daud nih yang terakhir, wa amkana kafaihi min rukbataihi wa faraja baina asabihi, menempatkan dua telapak tangan di lututnya, wa faraja baina asabihi, membuka lebar-lebar, membuka nyempamanan membuka jari, wa farroja baina asobihi, nah membuka jari-jarinya. Nah kalau ini baru benar nih ada direnggangkan itu kan jari-jarinya. Farroja baina asobihi summa hasorozohrohu, kemudian meluruskan tulang punggungnya. Dan ini redaksinya yang ini, goeru mukniin roksahu wala sofiha bi bahdahu, tidak menundukkan kepalanya dan juga tidak menengadahkannya. Itu redaksi hadis nama. Artinya kepalanya tidak menunduk, tidak menengadah. Nah itu berarti luruskan dengan tulang punggung. Nah supaya kepalanya itu tidak menunduk, tidak menengadah, arahkan pandangannya ke telapak kaki. Jadi begini mungkinnya kalau dipraktekannya, membungkuk, tempatkan telapak tangan di lutut dengan jari yang dibuka lebar. Di sini juga tidak dimuat kebetulan hadisnya. Di hadis yang lain itu dicengkramkan gitunya, jari-jarinya ini dicengkramkan. Nah kemudian ini tadi tangannya lurus, tangannya ini dipakai menekan ke lutut untuk mengangkat bahu. Ya waktu ruku itu ya tangannya ini gunakan untuk menekan ke lutut, mengangkat bahu. Nah itu tulang punggungnya akan lurus. Berarti satu lagi,
kepalanya supaya lurus itu, karena di sini disebutkan goero mukniin rosahu wala sohibi bahdihi, ya tidak menundukkan kepalanya juga tidak menengadahkannya. Nah supaya demikian arahkan pandangannya ke mata kaki. Ah gitu berarti tah sempurnanya ruku. Karena yang pokok tetapnya yang posisi ruku yang pokok itu adalah soal tulang punggungnya. Artinya soal tulang punggungnya yang paling penting gitu dalam posisi ruku itu adalah tulang punggungnya. Kalau di hadis lain yang ini yang Rasulullah bertanya tentang pencuri di dalam sholat, ternyata soal meluruskan tulang punggungnya. Yang pokok yang intinya waktu ruku itu adalah lurusnya tulang punggung, meskipun tuntutannya harus sempurna. Kalau Hudzaifah melihat kamu sama dengan tidak sholat, kan ini kan demikiannya komentarnya Hudzaifah. Masolaita, ini ngeri sebetulnya ininya komentarnya, kamu itu tidak sholat kalau kamu mati dengan cara demikian. Mutta ala goiril fitrotillati fatarallahu Muhammadan, kamu mati bukan dalam atau di atas agama yang Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tasah beres teh. Bab ieu mah teh hadisna ge ieu mah. Ieu bae dina Ibnu Hajar Asqalani ini memasukkan ada hadis yang lainnya tadi tentang menundukkan tidak menundukkan kepala, tidak menengadahkannya. Kalau hadis riwayat Bukhari-nya di sini tanpa hadis. Artinya tidak ada hadis yang memenuhi standar sahih Imam Bukhari. Makanya tidak ada ya hadis yang dimasukkan, tapi babnya harus ada. Karena Imam Bukhari juga tahu ada hadis sahih tentang bab ini, tentang meluruskan tulang punggung. Hanya adanya di dalam riwayat yang lain.